Pemirsa, warga digegerkan dengan gumpalan busa hitam yang terbang hingga berjatuhan di pemukiman kawasan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Diduga busa tersebut merupakan limbah dari pabrik yang tertiup angin. Awan ini mah, awan hitam. Budah. Nah, busa. Fenomena puluhan awan hitam yang berterbangan di areal persawahan dan pemukiman warga terjadi di Dusun Kondang, Desa Tanjung Rasa Kaler, Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Busa. Bau. Oh, beracun. Bau tak? Bau. Diduga busa hitam yang ukurannya mulai dari 10 cm hingga 1 meter ini merupakan busa limbah yang berasal dari pabrik di dekat pemukiman warga. Menurut warga, saat kejadian tidak ada hujan ataupun angin yang besar, tiba-tiba turun awan hitam berbau asam. Warga menduga busa hitam berasal dari limbah pabrik yang ada di dekat pemukiman warga. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Emosi terjebak kemacetan berjam-jam akibat banjir di jalur Pantura Demak. 2 orang sopir truk terlibat baku pukul. Diduga pemantik adu jotos tersebut dipicu saling rebut jalan melewati genangan banjir. Videonya udah nyala. Dua sopir terlibat adu jotos di tengah kemacetan akibat banjir di jalur Pantura Sayung, Demak, Jawa Tengah, Rabu malam. Perkelahian diduga dipicu kelelahan dan emosi akibat lamanya menunggu antrian kemacetan serta saling berebut jalan di genangan banjir. Hingga Rabu malam, kemacetan panjang masih terjadi di 2 arah akibat genangan banjir setinggi 40 cm. Bahkan dari arah Surabaya, kemacetan terjadi hingga 5 km. Wawan, salah satu supir truk, mengaku telah terjebak macet berjam-jam dan mengaku mengalami kerugian akibat lama di perjalanan. Meski debit air mulai menurun, jalur Pantura Demak masih belum bisa dilalui dengan lancar. Warga dan pengguna jalan berharap pemerintah segera melakukan tindakan agar banjir di jalur Pantura teratasi. Dari Demak, Jawa Tengah, Gali Saputra, iNews melaporkan. Gemas dan resah karena adanya lokasi perjudian yang seolah tak tersentuh oleh hukum. Emak-emak melakukan penggerebekan hingga pengrusakan mesin judi di Asahan, Sumatera Utara. Akibatnya sejumlah pemain judi lari tunggang langgang. Sejumlah warga yang didominasi emak-emak menggerebek lokasi perjudian di Jalan Diponegoro, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Warga yang geram juga menghancurkan mesin permainan tembak ikan, rolet, dan dongdong. Sementara sejumlah pemain judi kocar-kacir meninggalkan lokasi. Aksi anarkis ini dipicu keresahan warga terkait maraknya aksi perjudian. Mereka khawatir permainan mesin juga merusak ekonomi keluarga dan generasi muda. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan lokasi dan memasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amriya News melaporkan. Pemirsa, ada saja ulah 2 emak-emak di Pasuruan, Jawa Timur berikut ini. Bukannya sibuk dengan kegiatan positif, malah mencuri sarung mewah senilai jutaan rupiah dari sebuah toko. 2 emak-emak di Pasuruan, Jawa Timur membuat heboh satu kota. Keduanya tertangkap kamera pengawas sedang mencuri sarung senilai jutaan rupiah dari sebuah toko oleh-oleh. Awalnya emak-emak 2 sekawan ini berpura-pura hendak memborong busana muslim hingga gamis. Namun ketika karyawan toko sibuk melayani permintaan mereka yang bertubi-tubi, pelaku beraksi dengan mengambil barang seolah ingin mengecek kualitas barang itu. Setelah mendapatkan barang incaran, kedua pelaku melenggang keluar toko tanpa membeli.
Penjaga tersadar telah dikelabui sesaat usai kedua emak-emak itu meninggalkan toko mereka. Tak tinggal diam, pemilik toko langsung melapor polisi berbekal rekaman kamera pengawas yang ada di tangan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ribuan guru honorer berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta hari ini. Anda harus perhatikan penutupan ruas jalan agar aktivitas tetap lancar. Dalam aksinya, ribuan guru honorer berunjuk rasa untuk menuntut diangkat menjadi P3K. Ribuan guru honorer dari sejumlah daerah di Indonesia berunjuk rasa di kawasan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada pagi hingga siang hari ini. Selama aksi, dua ruas jalan Medan Merdeka Selatan ditutup. Akibatnya terjadi kemacetan dari arah Tugu Tani menuju Sudirman Tamrin. Kendaraan dialihkan ke Jalan Kebon Sirih. Imbas demo, operasional Transjakarta juga terjadi disesuaikan. Untuk sementara, halte Balai Kota dan Gambir 2 ditutup. Dalam aksi ini, massa guru honorer menuntut status mereka diangkat menjadi P3K. Selama aksi, ribuan personel polisi dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa. Sementara itu, pemirsa, ratusan unsur buruh pada pagi hari ini berkumpul di Aula JCC Senayan, Jakarta untuk melakukan konsolidasi nasional. Dipimpin oleh Presiden KSPI Said Iqbal, unsur buruh dari sejumlah elemen berkumpul mematangkan rencana demo dan tuntutan. Salah satunya adalah menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8,5% hingga 10,5%. Buruh juga menuntut pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Jika tuntutan tidak dipenuhi, sekitar 5 juta buruh siap mogok nasional dan turun ke jalan. Ya, kita ke informasi yang menggembirakan, pemirsa. Ongkos haji tahun depan turun tipis sekitar 2 juta. Pemerintah dan DPR sepakat tiap calon jemaah haji membayar sekitar Rp54.200.000. Pemerintah juga memutuskan waktu tunggu berangkat haji dipukul rata menjadi 26 tahun. Calon jemaah haji yang berangkat tahun depan cukup beruntung. Komisi 8 DPR dan pemerintah sepakat biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 turun menjadi Rp87,4 juta atau turun sekitar 2 jutaan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan jumlah tersebut, ongkos haji yang harus ditanggung calon jemaah haji tahun depan sekitar Rp54.193.000 atau sekitar 62% dari total BPIH. Biaya tersebut mencakup tiket pesawat, akomodasi, dan biaya makan selama ibadah haji. Besaran rata-rata BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi per jamaah reguler sebesar 87.409.365,50 rupiah. Meski ongkos haji turun, calon jemaah haji berharap kualitas layanan jemaah terus meningkat, bukan malah turun alias seadanya. Tak hanya soal ongkos haji, DPR dan pemerintah juga memutuskan waktu tunggu haji bakal dipukul rata 26 tahun untuk seluruh provinsi. Ketentuan ini berbeda dari sebelumnya, di mana perhitungan waktu tunggu berdasarkan proporsi daftar tunggu kuota haji di tiap provinsi. Dengan ketentuan lama itu, waktu tunggu haji di beberapa daerah bisa mencapai 40 tahun. Wakil Menteri Haji Dhanil Ahzar mengatakan kebijakan baru ini akan diterapkan selama 3 tahun untuk memberi kepastian terhadap perencanaan dan anggaran penyelenggaraan haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah, kejahatan hipnotis sudah sangat nekat dan meresahkan. Di Kebonjeruk, Jakarta Barat, pemotor Vespa Matic terekam amatir saat jadi sasaran kawanan pelaku. Usai viral, polisi menciduk kedua pelaku dan menggelandangnya ke kantor polisi. Kamera pengawas merekam dua pelaku hipnotis beraksi di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka memperdaya seorang pengendara sepeda motor jenis Matic. Diduga tak sadar, korban menyerahkan sepeda motor dan STNK-nya kepada pelaku. Setelah korban melapor ke Polsek Kebonjeruk, polisi menangkap para pelaku di Cilincing, Jakarta Utara dan Bogor, Jawa Barat. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti sepeda motor milik korban beserta kunci dan STNK. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Kebonjeruk.
Mereka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan penipuan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Ulah pasangan suami istri di Pasuruan, Jawa Timur berikut ini sukses membuat vendor makanan dan pemilik tenda terduduk lemas. Usai menyelenggarakan pesta, pasutri tersebut malah kabur, meninggalkan utang sewa belasan juta rupiah. Ini yang baru pesta tadi malam ya, ternyata juga belum dibongkar, dia udah kabur. Warga desa Bunut seberang Asahan Sumatera Utara geger mendapati pasangan suami istri RT dan MM kabur usai menggelar hajatan di rumahnya. Hal ini dibenarkan oleh kepala dusun setempat. Sebelumnya pasutri tersebut mengundang warga untuk hadir pesta hitan anaknya. Keduanya baru 6 bulan tinggal di desa tersebut dengan menyewa rumah. Tak disangka, usai pesta, pasutri tersebut kabur meninggalkan utang catering dan tenda total hampir 13 juta. Kedua pasutri tersebut diketahui berasal dari Bangka Barat, Bangka Belitung. Dari Asahan Sumatera Utara, Udil Amri, iNews melaporkan.